Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di ruangan ini. Selawat berangkat salam tak bosan-bosannya kita kirimkan ke Allah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, guru hebat di SMP Negeri 3 Nagari ini telah hadir dalam mengikuti pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah mendengar tentang budaya positif ya. Kemarin kita akan di sekolah ini bisa kita terapkan. Nah, di sini, nah kemudian tentang disiplin. Nah, di sini disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan dan ketertiban. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Murid yang disiplin yaitu murid yang biasanya hadir tepat waktu, taat terhadap semua peraturan yang diterapkan di sekolah, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kemudian dalam penerapan disiplin ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Disiplin positif juga mengajarkan melibatkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian inilah yang akan akhirnya yaitu nilai positif yang akan melahirkan nilai kebajikan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak. Ya, yang kedua, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global dan bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini yang sering kita dengar dengan apa? Profil pelajar Pancasila yang didengungkan oleh kementerian. Di sekolah kita harus menanamkan yang ini tentang profil pembelajar Pancasila. Nah, kemudian mengenai budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid ke arah yang positif. Budaya positif perlu dibangun suatu kelas yang akan berdampak pada budaya positif di sekolah dan berperan dalam visi sekolah. Mewujudkan budaya positif dapat dilakukan dengan sesederhana mungkin dengan membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin saya sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas ya, sudah mengajak untuk melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bagaimana anak ini dilibatkan. Dulu coba tentang keyakinan kelas. Nah, murid diberi kesempatan mengutarakan pendapat mereka mengenai pelaksanaan kegiatan di dalam kelas, aturan-aturan yang diterapkan, dan hasil akhir yang ingin dicapai yang mana sejalan dengan pertumbuhan budaya positif. Dengan demikian, untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah awal yang diambil adalah dengan membangun budaya positif di kelas, yaitu dengan melakukan keyakinan kelas. Kita melakukan keyakinan kelas ini adalah melibatkan siswa.
Nah, di sini tentang keyakinan yang pertama keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang biasanya di sekolah kita yaitu dengan peraturan ya. Yang pertama kita sudah dibuat peraturan bahwa setiap harus anak itu melakukannya, harus mentaatinya. Tetapi kalau dengan keyakinan kelas, anak itu dilibatkan. Kita dengarkan juga aspirasinya, ya kan? Ya. Nah, di sini contohnya salah satu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kalau kita melakukan misalnya dengan peraturan mengendarai harus pakai helm, kita tidak diikut sertakan untuk mengambil keputusan itu kan, tetapi itu bukan motivasi dari dalam diri. Misalnya kita mau ke pasar ya. Sekarang pasti tidak ada polisi di sana, ya kan? Berarti kita tidak pakai helm. Tetapi kalau kita misalnya dengan menggunakan keyakinan kelas, kita ajak anak-anak ini menggunakan peraturan. Jadi dia yang pertama misalnya datang tepat waktu jam 7.30, siswa ini sudah ada di dalam kelas. Jadi dia sepakat dengan itu, dia konsekuensinya kalau melanggar dia akan menerimanya. Tetapi tidak dari kalau kesepakatan dari dalam dirinya. Tetapi kalau peraturan ini kalau tidak ada orangnya, kita tidak akan melakukan. Nah, itulah gunanya di sekolah kita melibatkan siswa. Nah, salah satunya saya ambil di sini yaitu dengan kesepakatan kelas bagaimana menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Nah, untuk mendukungnya motivasi intrinsik ini yang pertama tadi memakai helm kalau peraturannya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran. Biasanya ya ini peraturan-peraturan ini cuma pihak sekolah yang melakukannya, ya kan? Nah, tanpa kita harus berdiskusi dulu dengan siswa. Nah, kemudian mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itulah gunanya kita sebagai misalnya kemarin saya sudah menyampaikan kepada ibu-ibu wali kelas, kemudian kepada guru-guru yang lain tentang bagaimana sebaiknya kita menerapkan budaya positif ini dengan keyakinan kelas. Nah, saya sudah mencoba tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah di kelas 9A sudah mulai ada perubahannya. Sudah ada nampak anak-anak itu 7.30 sudah datang, sudah ada di dalam kelas. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain sudah ada diterapkan, sudah mencoba menerapkan wali kelas, Ibu Bet sudah dibuat kesepakatan kelasnya. Sudah, berarti kita sekarang kalau sudah dibuat, jadi kita sebagai wali kelas memantaunya lagi, melihatnya bagaimana, apakah yang dibuat tadi sudah dijalankan. Nah, kemudian tentang datang tepat waktu. Seandainya ada anak kita terlambat, kita lihat kondisinya dulu, jangan diberi hukuman dulu. Tetapi apa alasannya? Dia datang terlambat. Kadang ada kemarin di lokal 9A dia datang terlambat, ternyata dia jalan kaki datang ke sekolah, tidak Hondanya tidak ada. Jadi kita walaupun kesepakatan kelas sudah dibuat, tetapi kita harus memanalisis juga kenapa dia terlambat, kita harus menanyakan dulu. Nah, kemudian tentang ciri-ciri keyakinan kelas, yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan di kelas tersebut. Yang kelima, perbuatan keyakinan melibatkan semua warga sekolah melakukan kegiatan curah pendapat. Yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas ini, kita harus meninjaunya kembali. Apakah telah dilaksanakan oleh anak-anak kita? Dan bukan berarti sudah kita buat, tetapi kita biarkan saja. Tetapi adalah peninjauan kembali kita sebagai wali kelas. Guru-guru bidang studi walaupun dia tidak punya tidak sebagai wali kelas, bisa juga kita menerapkan misalnya Budel bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Bisa juga Budel menerapkan, kita buat kesepakatan pembelajaran dengan bahasa Inggris, misalnya pembelajaran bahasa Inggris jam 9.30. Jam 9.30 itu siswa itu sudah ada di dalam kelas. Kemudian anak-anaknya misalnya harus ada buku pegangannya. Siapa yang tidak ada buku pegangan harus apa alasannya? Kenapa dia tidak pakai buku pegangan? Kemudian ya misalnya kamus harus ada. Nah itu kita harus bukan kita sebagai wali kelas saja membuat kesepakatan. Semua guru bisa membuat, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita tidak harus harus datang seperti ini tidak. Tetapi kita lihat juga lah kondisi siswa kita agar pembelajaran itu menyenangkan dan jangan nyaman dia belajar dengan kita. Ya, tidak sebentar dia permisi, sebentar dia permisi. Jadi yang selanjutnya, pelaksanaan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas bertujuan yang pertama mengenalkan keyakinan kelas kepada murid. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama murid, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin atau disiplin diri pada murid. Nah, kita sebenarnya di sini dalam membuat keyakinan itu bagaimana anak-anak kita ini bisa menanamkan dalam dirinya, bisa menerapkan, bukan hanya sekedar peraturan setelah dibuat lalu dibiarkan saja, tapi dia termotivasi, dia untuk di dalam dirinya itu untuk melakukan disiplinnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah sebelum saya melakukan pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama dulu saya menyusun secara tindakan yang aksi nyata ini. Kemudian yang kedua, memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait disiplin positif dengan kesepakatan kelas. Kemudian yang keempat, yang ketiga, menjelaskan pengertian dan apa manfaatnya kesepakatan kelas ini dibuat. Kemudian bersama guru saya berkolaborasi dengan murid untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang selanjutnya, menumbuhkan dan menanamkan rasa pembiasaan nilai profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata, menjadikan kebiasaan budaya positif di sekolah ataupun di lingkungan sekolah, di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah kita. Kemudian saya mendokumentasikannya kegiatan aksi nyata ini. Nah, selanjutnya inilah rencana tindakan aksi nyata. Yang pertama di sini latar belakangnya. Nah, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid ke arah yang positif. Budaya positif ini perlu dibangun dalam suatu kelas yang akan berdampak pada budaya positif di sekolah dan berperan dalam
kesepakatan kelas, murid diberi kesempatan mengutarakan pendapat mereka mengenai pelaksanaan kegiatan di dalam kelas, aturan-aturan yang diterapkan dan hasil akhir yang ingin tercapai yang mana sejalan dengan perumusan budaya positif. Dan demikian, untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah awal yang diambil adalah dengan membangun budaya positif di kelas melalui kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya di sini budaya positif ini. Nah, disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dan bagaimana cara menghormati dan membesarkan hati tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Oleh karena itu, perubahan peraturan yang beralih kepada keyakinan dilakukan di lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu, yakni di kelas, dengan mewujudkan murid yang selamat dan bahagia. Nah, selanjutnya, tujuannya untuk membuat keyakinan kelas ini, yang pertama yaitu menemukan budaya positif dengan kesepakatan kelas yang dibuat murid. Menilai profil pelajar Pancasila. Nah, murid menjalankan kesepakatan kelas yang dibuat menjadikan murid menjadi lebih tertib, bukan takut, namun sadar akan konsekuensi yang jika melanggar. Konsekuensi diharapkan mempunyai efek baik yang jangka panjang dibandingkan dengan hukuman yang sifatnya dapat menyebabkan trauma, membuat murid tidak nyaman mengikuti pembelajaran. Nah, di sini jarak kita pasti di saat misalnya salah satu contoh anak kita lah dulu ya. Misalnya ada yang sering dilemanya yaitu datang terlambat ya. Datang terlambat, kemudian kita catat sebelum kita anak ini ditanya kenapa dia terlambat, kita catat dulu. Kemudian suruh ambil sampah. Padahal anak ini terlambat bukan niatnya untuk terlambat, tetapi kadang perdanya bocor, ya kan? Ondanya bocor, jadi tempel ban dulu. Jadi sampai di sekolah jam lewat dari jam 7:30 atau lewat dari 7:30. Tetapi kita tidak mau tahu alasan itu kenapa dia terlambat. Kita suruh dia dulu mengambil sampah atau mengambil sapu untuk menyapu dulu. Padahal terlambatnya itu bukan disengaja, tetapi ada hal-hal lain. Nah, di sini kita sebagai guru haruslah dulu, kalau dia terlambat seperti itu, tidak perlu kita memberikan hukuman, tetapi cukup kita beri nasihat, kita tanya dulu, kemudian kita beri bimbingan dulu. Itulah gunanya kita sebagai guru menuntun anak tersebut agar dia berikutnya kembali tidak terulang kembali dengan alasan-alasan yang lain. Ya, bagaimana menurut Bapak Ibu? Nanti saya juga meminta sarannya supaya kita di sekolah kita ini ketertibannya terjaga, anaknya datang tepat waktu, kemudian saat proses pembelajaran mereka nyaman belajar dengan kita, tidak ada yang permisi ke belakang sebentar permisi. Kalau saya perhatikan, kalau pembelajarannya tidak menarik, apalagi jam-jam terakhir ya Bapak Ibu ya. Kalau jam-jam terakhir itu anak-anak itu ingin pulang. Tetapi itulah kita strateginya, kita sebagai guru bagaimana menciptakan pembelajaran itu yang nyaman supaya anak itu betah di dalam kelas. Nah, kemarin saya juga mencobakan dengan cara permainan dengan lempar urut absen namanya. Jadi anak-anak yang semangat, berarti kalau pembelajaran ini saya terapkan, ini ada gaya belajarnya dengan kinestetik. Dia dengan menggunakan kegiatan supaya dia tidak jenuh dalam pembelajaran. Nah, jadi sudah nampak kita gaya belajarnya. Kemudian pembelajaran berikutnya saya coba lagi di lokal yang di sebelah. Ini tidak, saya coba dengan membaca, saya suruh membaca dulu. Saya mendengar, jadi anak-anak ini bersemangat dia.
Kalau tanpa harus kita, kalau ceramah menulis, kita suruh catat dari halaman segini, anak-anak itu akan menjadi bosan. Nah, kita lihat dulu minatnya apa, bagaimana dia belajar supaya dia tertarik dalam pembelajaran. Kita harus punya strategi. Nah, di sini kemudian saya juga lini masanya, tindakan yang saya lakukan setelah saya membuat rancangan aksi nyata ini. Yang pertama kemarin itu menyusun rencana. Sudah saya susun rencananya apa saja yang akan saya lakukan di sekolah ini tentang budaya positif ini. Kemudian memberikan sosialisasi sudah saya laksanakan, sudah saya cobakan waktu upacara ya juga, kemudian di dalam kelas, kemudian di waktu pas butuh. Jadi dengan kita memberikan, mengarahkan mereka, menuntun mereka, mudah-mudahan sama-sama kita membudayakan hal-hal positif ini. Kemudian jadi kebiasaannya Pak Akmal ya. Jadi kebiasaan guru-guru juga seperti itu, karena kita adalah contoh bagi mereka. Kalau kita menerapkan hal ini, insya Allah anak kita juga akan menirunya. Oh, ibu ini datangnya seperti ini, dia akan juga datang tepat waktu juga. Kemudian menumbuhkan dan menanamkan kebiasaan nilai profil Pancasila. Nah, profil Pancasila sering kita lihat kalau dalam materi tentang Merdeka Belajar, ibu-ibu juga mungkin sudah mendengar profil pelajar Pancasila ya, menanamkan bagaimana dia berakhlak mulia. Nah, salah contohnya kita menerapkan pagi-pagi itu, kalau dia datang, biasanya anak-anak itu karena pandemi ya, karena pandemi kita jarang bertemu, jadi mereka cuek terhadap kita. Tetapi setelah 2022 ini kita sudah full belajarnya, jadi penanaman pembiasaan ini sudah mulai kita biasakan. Penanamannya misalnya saat bertemu dia, sekarang anak-anak kita sudah mulai bersalaman ya kan, sudah mulai bersalaman. Kemudian sampah-sampah yang berserakan tanpa kita suruh, sudah mulai bisa dia mengambil. Kalau itu sampah ini tidak boleh berserakan, harus diletakkan di tong sampah yang sudah, alhamdulillah sekolah kita sudah mulai berbenah, tong sampah sudah ada di depan kelas kita masing-masing. Jadi kita sebagai wali kelas atau guru-guru yang mengajar, kita bisa mengarahkan siswa kita bagaimana anak ibu, jangan kita sekarang tidak boleh kita memberikan tuntutan, bimbingan terhadap anak kita untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif ini. Nah, kemudian menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya di kelas ataupun di sekolah. Nah, setelah saya cobakan ini, saya harapkan juga kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman, berkelanjutanlah ininya. Bukan saat saya sebagai CGP saja, sebagai calon guru penggerak menerapkan hal ini. Sama-sama kita mudah-mudahan sekarang kan sudah ada pembukaan CGP calon guru penggerak angkatan 8 ya. Saya harapkan teman-teman atau ibu-ibu juga mendaftar. Bagaimana kita mencoba bertemu dengan orang-orang hebat, dengan ibu-ibu hebat. Di sana kita bertukar pikiran, bagaimana kita di sekolah ini menerapkan hal-hal yang positif. Saya sangat bersyukur sekali bisa masuk ke sini, walaupun tantangannya sangat berat, menyita waktu, kemudian pikiran, tetapi dengan semangat, dengan motivasi kawan-kawan semua, dengan saling mendukung, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dengan kekompakan kita. Kata Bapak Kepala Sekolah tadi, saya tidak mau pindah di SMP 3 Diponegoro ini karena dengan kekompakannya. Tidak ada namanya geng sosialita, geng besti, geng segala macam. Tetapi dengan kita kompak seperti inilah, kalau guru-gurunya kompak, maka anak-anaknya akan terbawa kompak juga dalam pembelajaran. Nah, sehingga di warga sekolah kita ini terasa nyaman ya Pak Akmal ya. Kalau kita enjoy datang ke sekolah, nyaman datang ke sekolah, kalau masuk kita ke dalam kelas, anak-anak kalau kita lihat dengan sudah rapi, berpakaian rapi,
mereka akan nyaman. Alhamdulillah dengan perubahan kelas-kelas sekarang ini saya lihat sudah bagus-bagus, apalagi kelas 9 berlomba-lomba dia untuk menghias lokalnya supaya lokasinya itu nyaman, bersih. Saya perhatikan di kelas 8 sudah mulai juga tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan. Alhamdulillah, itu adalah salah satu penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Lanjut. Nah, dukungan yang saya butuhkan di sini yaitu warga sekolah, kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, rekan guru, wali kelas, BK, dan murid-murid dan orang tua. Nah, di sini saya sangat bersyukur sekali warga sekolah, kepala sekolah sudah mendukung saya sepenuhnya. Apa-apa saya lakukan, teman-teman seperti ini bagaimana? Teman-teman selalu mendukung. Ayo Bu Rozi seperti ini, Bu Rozi seperti ini. Saya sangat bersyukur sekali. Dengan kita bekerja sama, dengan berkolaborasi, siswa kita akan bisa kita perbaiki akhlaknya. Karena selama ini kita pembelajarannya daring ya. Tugas kita berikan, tetapi kita tidak nampak bagaimana tingkah anak kita. Setelah dia datang sekolah, itulah tugas kita, tantangan kita sebagai guru, bagaimana kita anak-anak kita ini berakhlak mulia. Nah, kemudian sarana prasarana sangat mendukung sekali di sini. Alhamdulillah saya sebagai IGP ini difasilitasi. Apa yang kurang Bu Rozi, silakan Ibu Rozi sampaikan, nanti kita sama-sama mencari jalannya, sama-sama kita menerapkan. Alhamdulillah kemarin saya Bapak supaya di sini supaya kelas bagus, kelas-kelas rapi, kemudian sampah-sampah tidak berserakan. Tong sampah kita kurang Pak, jadi sekarang sudah tong sampah sudah banyak, kemudian taman-taman sudah diisi dengan bunga, dibantu dengan guru-guru hebat yang ada di sini. Yang kegompakannya saya luar biasa sekali. Saya bersyukur sekali di SMP Negeri 3 Nagari ini mempunyai guru-guru hebat yang muda-muda yang semangatnya luar biasa. Nah, kemudian inilah ibu-ibu aksi nyata yang saya lakukan selama ini yang dibantu dengan guru-guru hebat. Yang pertama, saya berkomunikasi perencanaan tindakan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dan saya kemarin sudah menyampaikan kepada Pak Kepala Sekolah, kalau seperti ini bagaimana Pak? Oke Bu Rozi, saya sangat mendukung sekali. Begitu juga dengan wakilnya. Saya juga menyampaikan kepada Bapak Wakil tentang apa rencana saya untuk kedepannya dalam aksi nyata ini. Kemudian lanjut dengan Ibu Guru BK-nya. Guru BK-nya juga saya berkolaborasi dengan Guru BK. Alhamdulillah Ibu Piki menyarankan Ibu seperti ini bagaimana Bu, anak-anak ini yang disiplinnya kita lihat rentang waktu misalnya 2 bulan atau 3 bulan pas di semester, nanti kita kasih reward, kita kasih hadiah. Anak ini datangnya tepat waktu, bukan dengan misalnya kita kasih perintah, tetapi kita umumkan ini anak di kelas yang misalnya di kelas 9C, anak-anaknya ini jarang libur, datang tepat waktu, kita kasih reward, tidak apa-apa. Tetapi reward ini jangan kalau tidak ada reward lagi, anak-anak ini tidak datang tepat waktu. Ya Bu Piki ya, tetapi boleh juga, tapi kita tanamkan pembiasaan ini datang hendaknya dari dirinya, bukan karena dengan hadiah, kemudian bukan karena ancaman dari gurunya. Because pas pembelajaran, nanti belajar dengan IPA dengan Ibu Rozi. Ibu Rozi datang nanti jam 7.30. Saya takut, karena dia takut dengan saya datangnya pagi. Apalagi nanti setelah misalnya saya sakit tidak datang. Dengan siapa belajar? Dengan Ibu Rozi. Bu Rozi tidak hadir, boleh, tetapi jangan seperti itu anak kita. Walaupun Ibu Rozinya tidak datang, tetapi anak-anak kita itu datang tepat waktu. Bukan karena dia takut, bukan karena dia ingin dapat hadiah, tetapi
dari dalam dirinya. Sama juga dengan kita sebagai guru, bukan karena takut kita sama kepala sekolah untuk datang tepat waktu, tetapi kita tanamkan dari dalam diri kita. Kalau kita mengajar 7.30 di dalam kelas, kita sudah berada. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini saya juga mengkomunikasikan dengan ibu-ibu hebat di SMP 3 bagaimana kalau kita membuat kesepakatan kelas, apakah itu dengan kita sebagai wali kelas atau sebagai guru bidang studi, kita buatlah kesepakatan dengan anak-anak itu. Dia bukan datang ke sekolah itu tidak takut, bukan karena takut dia terlambat, takut karena hukuman, tetapi karena sadar, ya, motivasi dalam dirinya untuk datang tepat waktu, berpakaian rapi, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian berpakaian rapi, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian santun kepada kita, bukan dia takut kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya ini saya coba juga mensosialisasikan saat kultum. Nah, saya berikan kita di sekolah ini tanamkanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, salah satunya di sini hadirlah tepat waktu saat kultum. Coba dengarkan baik-baik. Jangan di dalam kultum itu kita harus tertib. Nah, masih banyak ya Pak Kemal ya saat kultum yang lempar-lempar teman lah, yang seperti nanti jadi saling melempar, saling mengganggu teman. Jadi kultumnya tidak nikmat. Tetapi setelah disampaikan pembiasaan-pembiasaan baik ini, alhamdulillah berangsur-angsur anak-anak kita datangnya tidak terlambat saat kultum, kemudian tidak ada lagi yang melempar-lempar temannya. Nah, kemudian ini adalah saya cobakan membuat kesepakatan kelas. Ini kolaborasi ini dengan wali kelas sudah saya sampaikan. Alhamdulillah ibu-ibu wali kelas sudah mulai membuat kesepakatan kelas. Nah, ibu-ibu wali kelas saya harapkan memantau kembali ya kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah, di lingkungan kelasnya. Tidak karena takut dengan tidak melakukan piket, kemudian tidak berpakaian rapi, tetapi dia berpakaian datang ke sekolah itu tidak merasa terancam. Kalau kita mengancam, kalau kita menghukumnya, dia akan trauma. Tapi datang ke sekolah, beko ibu tuh dihukumnya awak. Nah, jangan seperti itu. Tetapi motivasi dalam dirinya untuk bisa membudayakan hal-hal yang seperti itu. Nah, selanjutnya pelaksanaan aksi nyata dimulai dengan memberi pemahaman kepada murid mengenai keyakinan kelas dan melibatkannya dalam penyusunan keyakinan kelas. Adapun langkah-langkahnya, sebelum saya di dalam kelas itu, walaupun sudah disampaikan di lapangan atau saat kultum, saat upacara bendera, tetapi di dalam kelas saya kembali mengingatkan kembali ke siswa kesepakatan kelas ini hendaknya sama-sama kita setelah dibuat sama-sama kita menjalankannya. Tetapi jangan nanti setelah dibuat kalian melanggarnya. Kalau dilanggar itu konsekuensinya harus tetap dijalankan. Nah, yang saya berikan caranya kemarin, saya berikan kertas 1 lembar, buat dari sana apa-apa saja kesepakatan yang harus kita laksanakan, tetapi menyangkut di dalam lingkungan pembelajar, bukan di luar jam sekolah. Di sini yang pertama di sini kesepakatan kelasnya, terus hasil kesepakatan kelas yang dibuat itu adalah kelas 9A, yaitu datang tepat waktu. Yang kemudian yang kedua melaksanakan piket kelas, kemudian ketiga berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian yang keempat bersikap sopan dan santun terhadap sesama, 5 berpakaian rapi, 6 menjaga kebersihan, yang ke-7 meminta izin,
Yang kedelapan, mendengarkan guru dengan benar. Nah, di sini datang tepat waktu bukan saja dengan saya, dengan guru, dengan wali kelasnya, atau bukan dengan kalau sama Ibu Rozi sama wali kelas harus datang 7.30, tidak. Tetapi semua guru walaupun misalnya jam pembelajaran matematika jam misalnya jam 9.30, anak-anak ini harus datang tepat waktu, sudah ada di dalam kelas, tidak ada berkeliaran lagi. Berarti pembiasaannya. Kemudian berdoa. Nah, berdoa itu sebelum, kita harus setiap pembiasaan sebelum dan sesudah belajar kita harus berdoa. Berdoa. Ya, semuanya biasanya kita tetap berdoa, ya kan? Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, kemudian bersikap sopan dan santun terhadap sesama. Nah, di sini kita bersikap sopan, tidak ada yang membuli-buli temannya. Misalnya ada temannya yang kurang misalnya dalam berbicara, kan ada temannya ya, tidak boleh. Kita harus berpakaian sesuai dengan harinya. Kemudian hari Rabu dan Kamis pakai apa? Pakai batik. Hari Jumat berpakaian Muslim. Hari Sabtu berpakaian pramuka. Nah, pakaian itu harus kita biasakan, harus berpakaian rapi. Tidak boleh misalnya hari Senin kita berpakaian pramuka. Nah, itulah pembiasaan kepada siswa kita. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, kebersihan ini kita jaga lingkungannya tetap bersih, tidak nyaman, supaya anak-anak kita ini bisa belajar dengan nyaman. Kalau lingkungan kita bersih, alhamdulillah saya perhatikan setelah beberapa bulan sebelum berbuat kesepakatan kelas ini, lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita sudah mulai berbeda. Nah, ditambah dengan kesepakatan kelas yang dibuat kita buat baik. Yang pertama datang tepat waktu. Sebelum saya sampai di sekolah, yaitu jam 7:40. Anak-anak ini sudah banyak yang datang sekolah, walaupun masuk kelasnya yaitu jam 7.30. Alhamdulillah berkat bimbingan atau tuntunan dari Bapak Ibu, anak-anak ini sudah bisa membiasakan diri untuk datang tepat waktu. Kemudian melaksanakan piket. Pagi-pagi ada yang pulang sekolah, anak-anak ini sudah siap-siap melaksanakan piketnya, piket kelasnya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Tapi itu mungkin sudah kebiasaan, bukan karena dari takut untuk dimarahi, tetapi dia sudah bisa membiasakan diri. Kemudian berdoa sebelum dan setelah belajar. Nah, di sini sudah diterapkan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kemudian berikutnya bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Nah, anak-anak ini biasanya selama pandemi ya Pak ya, jarang dia terlalu cuek terhadap kita. Datang dia ke sekolah, menyapa pun tidak. Kadang kalau kita tidak mengajar di kelas dia, ya kan? Dia tidak peduli dengan kita. Tetapi hari demi hari, tahap bertahap kita memberikan tuntunan, kita membimbing mereka. Alhamdulillah sekarang anak-anak kita kalau sudah sampai di depan kelas atau masuk ke lingkungan sekolah, kalau dia bertemu kita, dia menyapa dengan santun, dia bersalaman dengan kita. Sungguh luar biasa nikmatnya, sungguh bahagia kita. Ternyata anak-anak kita ini sudah bisa membiasakan diri melakukan hal-hal baik di sekolah. Nah, kemudian berpakaian rapi. Nah, dia sudah berpakaian rapi. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil, yaitu belajar di hari Senin. Di hari Senin dan Selasa mereka sudah berpakaian rapi. Yang laki-laki ini waktu itu saya ambil dia mau upacara bendera. Sudah siap dia mau mengikuti pembelajaran, yaitu dengan upacara bendera. Dia berpakaian rapi, sudah yang laki-laki sudah berpakaian nasi, kemudian bajunya sudah masuk, perempuan juga seperti itu.
dan kemudian menjaga kebersihan. Tanpa disuruh, pagi-pagi saya berkeliling. Ini adalah kelas 9C, 9A. Kemudian 9A, ini sudah 9C ini. 9C sudah pagi sudah mengambil. Saya berjalan pagi-pagi mengiringi kelas. Alhamdulillah anak-anak ini, kenapa saya suruh? Ini adalah salah satu contohnya 9C sudah mengambil sampah dia di selokan-selokannya itu. Kemudian yang berikutnya mendengarkan guru dengan benar. Nah, saat guru menerangkan apa-apa yang akan disampaikan, dia tidak melihat ke kiri kanan, tetapi dia mendengarkan gurunya dalam memberikan arahan atau dalam memberikan pembelajaran yang akan dilakukannya. Kemudian meminta izin. Ada seorang siswa, ini adalah kelas 9E, saat dia mau keluar, ternyata dia pipis, dia permisi dengan santunnya, mengangkat tangan. Ibu, saya boleh permisi sebentar, Bu, saya izin ke belakang. Kemudian anak-anak ini tidak langsung dia menerobos keluar, lari keluar, tetapi dengan dia mengangkat tangan, permisinya dulu dan minta izin ke belakang. Hal-hal yang seperti ini adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa, tanpa dengan rasa takut. Kalau seperti ini, saya akan takut nanti ibu itu marah ke belakang. Tetapi dengan santunnya dia meminta izin ke belakang. Nah, ini adalah penerapan budaya yang berakhlak tadi, adalah dengan profil pelajar Pancasila tadinya, menanamkan penerapan budaya berakhlak mulia, yaitu bersalaman, mengambil sampah, tanpa dia harus disuruh. Kemudian berikutnya penerapan budaya bernalar kritis. Saat kita setelah melakukan, saya waktu itu mereview pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran hari ini yang tahu tentang yang kemarin pembelajarannya, yaitu tentang pewarisan sifat. Tanpa saya bersama-sama dia melakukan tunjuk tangan semuanya. Mereka ingin tahu apa pembelajaran tentang pewarisan sifat ini. Saya melihatkan buku-buku, ada buku-buku pembelajaran, artikel. Dia ingin tahu bagaimana. Ini bu. Saya anak-anak ini luar biasa. Ingin tahunya. Berarti dia sedang bernalar kritis. Kemudian ini adalah budaya kreatif. Kemarin saya tentang sistem reproduksi. Saya menyuruh mereka bagaimana saya memilih tugas tentang sistem reproduksi. Saya memilihat kalau anak ini di lokal ini, saya perhatikan anak-anak ini suka dengan pembelajaran menggambar. Menggambarnya itu minggu sebelumnya saya menyuruh buatlah gambar terserah tentang pembelajaran ini. Bunga waktu itu mengidentifikasi bunga. Saya suruh mereka membuat bunga kembang sepatu. Saya samakan membuat kembang sepatu. Tetapi ternyata setelah saya lihat hasilnya, anak-anak ini ada yang suka dengan cara seperti itu menggambarnya, ada yang bagus, ada yang tidak. Kemudian saya coba lagi dengan melihat video. Ada yang tertarik, ada yang tidak. Ternyata setelah saya lihat perkembangannya 1 minggu, ternyata anak-anak ini minat dan bakatnya berbeda-beda di dalam satu kelas. Nah, disinilah kita sebagai guru bagaimana memetakan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kita harus tahu dulu gaya pembelajaran anak-anak kita ini. Karena selama ini pembelajarannya kita samakan, ya kan Bapak Ibu? Misalnya pembelajaran sama semuanya. Seharusnya kita sebagai guru itu harus
kita sesuaikan dulu perencanaannya itu, sesuaikan dulu dengan minat dan bakat siswa tersebut agar pembelajaran itu tercapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu yaitu merdeka belajar. Nah, kita sering mendengar kan apa itu merdeka belajar, merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan anak itu bebas merdeka belajarnya, tetapi kita harus tahu tujuan pembelajarannya dulu. Arahnya ke tujuan pembelajaran, tetapi caranya yang berbeda. Cara penyampaian, cara kita prosesnya itu. Dilihat dah, itulah dengan cara dengan memetakan minat dan bakat anak tadi. Nah, kemudian ini adalah bergotong royong. Profil belajar anak-anak ini dibiasakan bergotong royong. Nah, kita sudah sering melakukan gotong royong di sekolah. Alhamdulillah anak-anak ini kalau gotong royong dia antusias dalam mengikuti gotong royong. Kemudian ini adalah testimoni dari teman kita tentang bagaimana budaya positif yang saya terapkan selama ini. Alhamdulillah teman semapel saya mendukung tentang budaya positif yang saya terapkan di sekolah. Alhamdulillah ini adalah salah satunya saya ambil di sini yaitu Ibu Rizka. Dia akan mencobakan juga. Dia juga Bu Rizka ini adalah sebagai wali kelas. Dia akan juga membuat kesepakatan kelas dengan muridnya di dalam kelas. Mudah-mudahan dengan dia membuat kesepakatan kelas dengan muridnya, dia akan murid-muridnya tidak merasa takut lagi datang terlambat, tetapi dengan konsekuensi dia motivasinya dalam dirinya Bu Rizka, bukan karena dia takut berpakaian rapi nanti rambutnya tidak rapi, nanti Pak Akmal dipotong rambut sama Pak Akmal, bukan seperti itu. Tetapi dia melihat kalau rambutnya sudah panjang, dia berinisiatif untuk memotongnya. Kemudian kukunya tidak bersih, kemudian bajunya kurang rapi, dia termotivasi untuk merapikan bajunya tanpa kita suruh terlebih dahulu. Kemudian ini adalah testimoni dari siswa saya, yaitu saya sebagai wali kelasnya. Saya ternyata mereka sangat senang karena dilibatkan untuk melakukan kesepakatan ini. Selama ini Bu, kita hanya melihat peraturan kata tertib yang diberikan guru, kemudian kita harus melakukannya. Nah, saya dulu Bu, kalau tidak ada guru saya langgar. Tetapi kalau sekarang karena kita sudah sepakat, sudah ditandatangani, dari seandainya kita melakukan kesalahan, jadi konsekuensinya kita yang akan menanggung. Nah, itulah aksi nyata atau yang saya lakukan selama ini di sekolah kita. Alhamdulillah dengan penerapan pembiasaan di sekolah ini, anak-anak murid-murid kita sudah terbiasa, bukan motivasi dari eksternal saja, tetapi internal maksudnya dari dalam dirinya. Anak-anak ini termotivasi melakukan hal-hal positif. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya berharap ada masukan dari Bapak Ibu atau ada percaya Bapak Ibu sama-sama kita melakukan perubahan ini. Alhamdulillah dengan perubahan ini kita bisa melakukan. Siapa Pak Akmal bisa menambahkan? Terima kasih bahwasanya untuk kebiasaan di dalam diri siswa kita, karena siswa kita adalah masa depan dirinya, masa depan sekolah kita, masa depan orang tuanya, dan masa depan bangsa dan negara kita, dengan satu tujuan untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila, ya Bu Rutia. Iya Pak. Kemudian bahwasanya dari terbiasa mudah-mudahan nantinya luar biasa
saran kepada Bapak Ibu semuanya terbiasa dan kemudian untuk anak kita dan luar biasa untuk masa depannya. Sesuai juga dengan pendapat para ahli-ahli terdahulunya bahwasanya nanti 10 tahun yang akan datang akan dirasakan oleh dirinya dan orang tuanya seluruh berarti. Mudah-mudahan tercapai untuk sekolah kita nantinya sama-sama bekerja dan kerjasama kita. Itu saran dari saya sendiri, Bu Rodi, dan kepada Bapak Ibu, kawan-kawan, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Akmal, sungguh luar biasa yang disampaikan Pak Akmal. Kita bersama-sama untuk mewujudkan anak-anak kita ini yang berakhlak mulia, yang profil belajar Pancasila itu ya Pak Akmal. Setidak walaupun bukan 6 yang profil Pancasila tercapai, seenggaknya bisa bertahap ya. Kita akan melakukan bertahap dalam bukan hanya sekarang ini. Misalnya saya sebagai CGP menerapkan ini, tetapi tidak, sama-sama kita berkelanjutan ke depannya untuk melaksanakan ini. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu semuanya terlaksana. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya untuk mengikuti pembahasan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di sekolah. Saya sudahi dengan masih ada pertanyaan ya Pak. Di foto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, gini Bu Rodi, di kelas kita 8B anak-anak itu mau bikin kesepakatan. Si ayah terapi ada hukuman iko, apakah itu termasuk apa namanya itu di KM nih, kurikulum 3M boleh tidak melaksanakan seperti itu? Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Naum atas pertanyaannya. Di sini kita sebagai guru kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kita sudah tahu anak konsekuensinya, tetapi kita tidak harus menghukumnya dengan kekerasan. Tetapi kita bagaimana sebagai wali kelas membimbing anak tersebut. Misalnya dia datang terlambat, jadi anak ini kita panggil dulu Pak. Kita panggil, kita kita tanya dulu, kita lakukan pembinaan dulu. Setelah kita lakukan pembinaan, kita tidak harus kita misalnya kamu terlambat, kamu dihukum bersihkan WC. Tidak boleh seperti itu sekarang Pak. Sebenarnya nampak saya terlambat sekian menit, mintanya buku 1. Itu gimana? Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan Pak. Tetapi buku itu mungkin karena nanti kalau di dalam Merdeka Belajar itu tidak boleh. Kita namanya itu ancaman. Kita tidak boleh mengancam anak. Tetapi biasakanlah anak itu datangnya itu walaupun terlambat itu ada namanya nanti segitiga restitusi. Namanya di sini anak ini kita memanggilnya dulu. Kita beri pembinaan. Kita sebagai wali kelas kita bina dia dulu. Kita arahkan dia dulu bagaimana dia datang terlambat. Apakah dia berjanji tidak mengulangi. Tetapi dengan santun kita menyampaikan tanpa dia rasa takut terhadap kita. Insya Allah anak-anak ini akan berubah dia Pak. Kalau kita menjas anak ini seperti ini. Kamu sudah datang jam 8. Kamu harus membayar buku 1. Dengan seperti itu, anak ini akan trauma. Dia akan merasa anak ini merasa dihukum karena malu dia dengan temannya. Jadi hendaknya kita sebagai wali kelas atau sebagai guru berikanlah contoh ini. Misalnya kita panggil dia dulu Pak, kita nasihati. Nah seperti itu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu kan Bapak Anak tadi. Seharusnya kita sebagai guru tidak boleh memberikan
hukuman seperti itu. Anak kita sudah berusaha untuk datang tepat waktu, sudah berusaha untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita harapkan Bapak Ibu menuntun dia, menanya dulu bagaimana dia datang terlambat, kenapa dia datang terlambat. Kita kebanyakan pasti mencatat, menghukum dia bersihkan WC, bersihkan ini, pungut sampah. Sementara dia kadang setelah ditanya jalan kaki dia ke sekolah. Kita peraturan ini boleh tegak, tetapi kita harus mempertimbangkan kondisi, apalagi kita di daerah kita ya. Daerah kita ini geografisnya berbeda dengan kota. Kita tidak ada punya kendaraan umum. Kita kalau tidak ada kita punya Honda, mungkin anak-anak yang lain tidak mau menumpangkan mereka, tidak mau membonceng mereka. Mereka sudah berusaha untuk datang. Contohnya ada kemarin dia terlambat datang ke sekolah karena dia tidak ada punya kendaraan. Dia jalan kaki. Betapa dia semangatnya datang ke sekolah, semangatnya untuk mengikuti pembelajaran, tetapi dengan fasilitas yang tidak ada, tetapi sampai di sekolah kita hukum juga dia, kita beri hukuman. Jadi anak ini akan merasa trauma dia Pak Ibu. Nah untuk itu kedepannya ya Pak Novia, kita berharap bersama ibu-ibu Bapak Ibu ya, ternyata pembelajaran kita sebagai guru ini adalah sebagai contoh bagi mereka ya. Untuk harus datang tepat waktu, kalau tidak mereka akan mencontoh kita, ibu saja datang terlambat. Jadi untuk itu pembiasaan-pembiasaan itu harus kita lakukan, harus kita biasakan dari sekarang. Saya sebagai CGP ini saja, mudah-mudahan ibu-ibu hebat ini juga menerapkan di dalam kelasnya masing-masing. Nah, setuju Bapak Ibu? Setuju. Bagus. Nah, saya sangat senang sekali dengan semangat ibu-ibu muda-muda ini ya. Kalau walaupun kita jauh dari kota, kita tinggal di pedesaan, tetapi anak-anak kita sangat semangat sekali untuk datang sekolah, walaupun dia tidak punya kendaraan umum. Kalau walaupun dia jalan kaki, dia tetap semangat sekolah, bertemu dengan guru-guru hebatnya di sekolah, karena mereka merasa nyaman untuk datang ke sekolah. Iya Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu mendengarkan atau memberikan masukan kepada saya tentang bagaimana menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya mengenai budaya positif ini. Sil, ada pertanyaan Sil? Ada Bu. Terima kasih kepada Bu Rozi. Di sini saya tidak bertanya, cuma saya sangat termotivasi apa yang Ibu sampaikan dan apa yang Ibu terapkan. Di sini kami sebagai wali kelas akan mencontoh dan akan melakukan apa yang Ibu perbuat. Semoga kedepannya sekolah kita lebih maju dan lebih disiplin lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Isil atas tentang motivasinya, atas orangnya. Ternyata janganlah saat saya CGP ini saja kita membudayakan positif ini ya Bu Isil ya, tetapi berkelanjutan untuk kedepannya kita terapkan hal-hal yang positif ini. Saya sangat bangga sekali dengan Bu Isil, akan mereka mudah-mudahan di kelas Bu Isil anak-anak ini melahirkan anak-anak yang profil pelajar Pancasila yang didengung-dengungkan oleh kementerian kita sekarang ini ya Bu Isil ya. Nah, ada yang lain, Rahmi, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Rozi dan saya sebagai guru bidang studi PAI di mana saya juga termotivasi oleh Ibu Rozi tentang pembelajaran pembiasaan positif tentang profil Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahmi. Ini adalah yang penutupnya memberikan ternyata dia termotivasi sekali dengan apa-apa yang saya sampaikan, budaya positif yang saya sampaikan di sekolah ini. Alhamdulillah Bu Rahmi ya, mudah-mudahan kita sama-sama di sini menerapkan budaya positif ini. Nah, cukup sekian. Saya terima kasih kepada ibu-ibu telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.